Perkenalkan, nama saya Aldan Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas IFET Semarang. Pada hari ini saya membuat video ini pada mata kuliah Micro Teaching. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan meragakan yaitu keterampilan mengajar guru dalam aspek menjelaskan. Ada 2 poin menjelaskan yang perlu kita gunakan. Yang pertama, merancang penjelasan. Yang kedua, mengajikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nihil apa ada yang nggak berangkat? Nihil ya, berarti nggak ada berangkat ya. Ya baiklah. Ada yang ingat untuk mata pelajaran kemarin? Apakah ada yang ingat? Apa lupa? Ya, kemarin telah mempelajari tentang perawatan sasis sepeda motor ya. Sasis sepeda motor. Nah, itu kan banyak perawatan sasis sepeda motor itu kan banyak, ada perawatan sistem rem, perawatan sistem kemudi, perawatan sistem shockbreaker depan dan belakang, terus ada sistem rangka, terus ada mekanisme roda belakang dan depan ya. Nah kemarin Bapak yang telah menjelaskan tentang apa? Tentang sistem pengereman ya. Sistem pengereman. Sistem pengereman berfungsi mengontrol kecepatan hingga menghentikan laju sepeda motor untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan. Prinsip kerja rem yaitu mengubah energi gerak dan kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Ada 3 jenis sistem rem pada sepeda motor, yaitu rem tromol dan rem cakram. Ada juga sistem ABS ya. ABS itu untuk mengoperasikan sistem rem terbagi menjadi 2. Berarti fungsinya satu rem itu yang menggunakan rem satu tangan, tapi fungsinya 2 sistem. Berarti rem depan dan rem belakang. Itu biasanya pakai rem cakram ya. Nah, setiap perawatan rem dilakukan tiap berapa kilometer? Ada yang 1000 kilometer ya. Itu setiap pembersihan pada cakram, pada handle rem ya, hidrolik rem, minyak rem ya, itu biasanya handle rem itu biasanya banyak debu-debu ya. Nah, untuk pergantian kamastam itu tergantung spare part yang diganti. Nah, kenapa kalau tergantung? Nah, sekarang kan kamas rem ada yang merek-merek lokal ya, merek-merek imitasi maupun merek original. Nah, biasanya setiap sepeda motor itu
untuk konsumen ya, kalau uangnya untuk beli uangnya sangat minim, biasanya pakai kampas rem biasa ataupun imitasi ya. Nah, itu biasanya itu setiap penggantian kampas rem yang imitasi itu sekitar 2000 itu udah tipis ya, karena formula maupun material itu sangat ketas ya, itu sangat gampang rapuh itu ya, makanya cepet gesek itu ya. Sama kayak kampas rem tromol. Kalau kampas rem tromol itu kalau pakai imitasi itu takutnya pada sepatu rem ya dan brake shoe itu biasanya kalau imitasi itu biasanya pakai yang KW, makanya cepat melupas itu ya. Nah, setiap penggantian rem depan itu yang original itu sekitar 3000-4000 kilometer ya. Untuk penggantian oli minyak rem pada penggantian itu tergantung pemakaian. Nah, umumnya pada pemakaian itu sekitar, kalau hitungan tahun itu sekitar 20.000, kadang 15.000 itu udah minyaknya udah tidak baik ya, maupun udah kotor itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang rem tromol ya, mekanis rem tromol. Rem tromol menggunakan roda untuk bidang gesekan pengereman. Rem ini bisa digunakan pada roda tipe jari-jari dan tipe cashwheel. Cashwheel itu apa? Cashwheel itu tipe racing ya, itu biasa racing tromol ya. Terus menjadi satu dengan palek dan jari-jari. Jika tromol aus harus diganti utuh dengan paleknya ya. Kalau itu pelek racing ya, itu segeluntung dengan lingkarannya. Tapi kalau jari-jari itu hanya tromolnya saja ya. Itu kalau permukaan kampas rem ya, kalau udah aus biasanya itu diganti satu geluntung gitu ya. Pada sepeda motor model lama, rem tromol digunakan untuk pengereman roda depan dan belakang. Pengoperasian rem tromol depan menggunakan tuas yang terletak di stang bagian kanan, sedangkan tuas yang terletak di stang bagian kanan sebagai rem belakang ya, itu diinjak ya, yang sebelah kanan. Terus komponen rem tromol sepeda motor. Komponen rem sepeda motor itu ada berapa ya? Ada 5 apa 7? Ayo, 7 ya. Ada 7 gitu ya. Pada komponen-komponen tersebut, 1 pedal rem ya, ataupun handle rem. Pedal rem berarti yang diinjek, handle rem itu yang di tangan. Pedal rem untuk menurunkan gaya tarik dan tekan dari pengendaraan saat pengereman.
pada sepeda motor otomatis rem tromol dioperasikan dengan tuas rem yang terdapat pada stang kemudi sebelah kiri. Nah, batang penghubung itu biasanya yang pedal rem itu pakai besi panjang ya, dari pedal besi sampai ke tromol. Itu kayak rem handle itu di bagian handle remnya itu loh ya, tuas rem itu tuas rem itu untuk menggerakkan sepatu rem. Berarti kalau di bengkel itu namanya pen rem ya, pen ini kampas, ini pen. Nah, itu untuk menggerakkan kampas rem ya. Brake shoe maupun sepatu rem akan bergesekan langsung dengan tromol agar pengereman terjadi. Sepatu rem berupa 2 buah setengah lingkaran yang terpasang sepatu rem dari logam setengah lingkaran dan kampas rem ya. Itu berarti sepatu rem maupun kampas rem ya, itu biasanya biasanya itu pertumbukan pada tromol. Berarti ini tromol, ini sepatu rem. Nah, ini berarti bergesekan ya. Gitu. Tromol akan bergesekan dengan kampas rem ya. Itu tromol itu berfungsi untuk gaya bebas. Berarti gaya mati itu kampas rem, gaya bebas itu berputaran itu tromol rem. Nah, suatu saat rem akan bekerja itu menekan ke tromol ya. Jenis-jenis rem tromol sepeda motor ada berapa? Ada 2 jenis. Rem tromol single loading itu biasanya single loading itu berarti pen kampas itu brake shoe itu kan ada 2. Yang satu itu untuk menaikkan kampas, yang satu itu untuk gaya mati ya. Itu terus rem tromol to leading. Nah, tromol to leading itu dipakai pada sepeda motor besar maupun sport itu ada 2 leading ya, maupun 2 pen. Sekarang sudah jarang digunakan ya, karena sekarang kan mesin-mesinnya kalau motor-motor besar kan sekarang pakainya kampas rem ya, cakram itu bukan tromol lagi ya. Kedua sepatu rem pada rem tipe to leading menjadi leading dan mampu menghasilkan gaya pengereman yang besar ya. Nah, ini nanti kamu mempelajari tentang ini ya, begitu waktunya udah selesai. Untuk lanjutan lagi ya, saya menjelaskan lagi tentang pengereman. Nanti kamu praktek bongkar pasang pemasang rem ya, dan mengukur kampas rem, ketebalan kampas rem, keausan pada tromol rem ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.